Wah, ini ada tamu ibu di goyang. Mujo. Iya, iya. Itu orang mah ini. Kisah ayat 127. Berapa? 27. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ما كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak, Ibu, sidang tarawih yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita mulai acara tarawih kita. Bunga mekar Bu, lihat sehat sih Bu. Masih ada beda Ibu ya. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat datang Bapak dan Ibu. Tetap semangat, janganlah lesu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari yang penuh rahmat ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, iman, hingga kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu Al-Taibah yang kita cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang tarawih yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini yang akan memberikan materi kuliah kita adalah Bapak Profesor Dr. Haji Muflis Bahar LCMA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita. Dengan kajian beliau nanti puncak dari tauhid itu adalah ikhlas. Untuk besok pagi Ustaz kita adalah Arwan Kasri MPD. Arwan Kasri MPD dengan kajian pribadi lebah. Dan malamnya kita akan mengadakan Nuzul Al-Quran bersama Buya Restawadi. Jadi marilah kita ramaikan terus musalah yang kita cinta ini bersama Buya viral besok malam. Itu marilah kita minta kepada Ustaz kita atau Buya kita, kepada Buya dipersilakan waktu dan tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidaklah disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan menegakkan sholat, membayarkan zakat. Itulah dia agama yang lurus. Man kana yuridu thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Fasayajzillahu syakirin. Siapa yang ingin balasan dunia akan kami berikan, siapa yang ingin balasan akhirat akan kami berikan. Allah akan membalasi semua orang-orang yang pandai bersyukur. Baik yang terhormat bapak-bapak, para pengurus mushola Thayyibah dan Thayyibah, yang terhormat para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, ada Pak Dokter, spesialis onkologi ya, spesialis tumor kan? Mudah-mudahan awak ada tumor kan? Ya, Pak Dokter Taufik, beliau spesialis onkologi, dekan Fakultas Kedokteran spesialis THT, Dokter Sukri. Ya, ada lagi Dokter Rendra, spesialis bedah jantung. Jadi Bapak Ibu, tidak mudah jadi dokter Pak ya. Orang yang jadi dokter itu orang hebat Pak. Baik Bapak Ibu, judul ceramah yang ditetapkan oleh pengurus ini Pak ya, ini yang tertulis. Puncak dari tauhid itu adalah ikhlas. Ya, ini perlu dipahami dulu apa yang tauhid, apa yang ikhlas. Ya, ini ada dua terminologi, dua istilah agama. Tauhid satu, ikhlas satu. Ya, kalau di Padang banyak masjid bernama ikhlas ya. Kalau orang yang ikhlas namanya mukhlis. Jadi ada 5 M. Orang Islam namanya Muslim, agamanya Islam, orangnya disebut Muslim. Kalau orang beriman disebut mukmin ya. Kalau orang yang ikhlas disebut mukhlis. Orang ihsan yang suka berbuat baik disebut muhsin. Orang yang bertakwa disebut muttaqin. Baik, kalau tauhid ini Bapak Ibu, ini istilah bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, tauhid itu berasal dari kata wahhada yuwahhidu, tauhid artinya mengesahkan Allah. Allah itu satu, tidak berbilang ya. Jadi kul
huwallahu ahad itu disebut surat Al-Ikhlas. Sebenarnya tidak ada kata ikhlas di situ ya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Ahad itu tidak terdiri dari beberapa unsur. Ya, kalau kue itu ada unsurnya, ada tepung terigu, ada gula, ada telur, ya. Itu dari beberapa unsur ya. Allah itu tidak Allah satu, tidak ada tiga. Jadi ini beda Bapak Ibu. Sebenarnya dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu yang paling tepat ya Islam. Karena Islam itu Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Jangan digandeng dengan yang lain-lain. Kalau digandeng dengan yang lain, lawan dari tauhid adalah syirik. Lawan dari tauhid adalah syirik. Dalam agama Kristen dikenal tiga Trinitas. Trinitas itu apa? Tuhan Bapa, God Father, kemudian Holy Spirit, Ruhul Kudus, Bunda Maria, and Son, yaitu Yesus Kristus. Makanya orang Kristen itu begini Pak. Ya, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, ya, kemudian Yesus Kristus. Jadi ada orang anaknya disekolahkan di TK Kristen, katanya disiplin ya. Lalu memang diajarkan doanya doa agama Islam, doa mau makan. Tapi ketika di rumah bapaknya ibunya makan bersama, ibu bapaknya bilang mari kita baca doa dulu sebelum makan. Dia baca anak ini ya, dia baca doanya betul. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar, wa qina azabannar. Jadi sudah campur-campur Pak, ini Tuhan Bapa, Ruhul Kudus dan Yesus Kristus. Ya, yang Tuhan sebenarnya itu Bapa di surga. Bapa di surga itu mengirim utusannya Yesus. Yesus itu anak Bapa. Ya, nanti Bapak lihat baca dari surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa apa? Pertama surat Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah. Baca surat Al-Maidah ayat 116, sudah mau di belakang. Ya. Nanti Allah akan bertanya di akhirat ya. Boleh Bapak lihat dulu surat Al-Maidah Pak. Al-Maidah surat kelima ya. Surat Al-Maidah 116. Ini karena kajiannya tauhid Pak ya. Wa qala Allahu li Isa bin Maryam. Ya Pak. Ya. Ayat 116. Ya nih. Bapak yang ada terjemahannya boleh dilihat ya. Allah marah sekali. Allah itu pantang dipersekutukan Pak. Makanya kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ikhlas. Hanya kepada Engkau saja kami menyembah dan hanya kepada Engkau saja kami minta tolong. Jadi nggak boleh minta tolong sama dukun. Sholat wajib, tapi supaya kedainya rame, ya melapor ke dukun. Ditempel foto orang apa? Orang sakti. Itu marah Allah. Ya. Baik. Wa iz qala Allahu, wa artinya dan is ingatlah ketika qala berkata Allah, ingatlah ketika Allah berkata ya Isa, wahai Yesus. Jadi Isa itu bahasa Qur'annya orang Kristen bilang Yesus Pak ya. Wahai Yesus anak Maryam, a anta qulta linnas
apakah kau pernah suruh orang ittakhizuni, ambillah diriku, wa ummi apa? Ibuku, menjadi dua orang Tuhan selain aku. Jadi nanti di akhirat Allah akan bertanya kepada Isa, hei Isa, pernahkah kau suruh orang menjadikan dirimu dan ibumu menjadi dua orang Tuhan selain aku? Jadi berapa? 3. Jadi apa? Ya, ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa anak Maryam, apakah engkau pernah berkata kepada manusia, ittakhizuni, jadikan aku siapa? Isa, wa ummi siapa? Ibuku Bunda Maryam, ilahaini, menjadi dua orang Tuhan, min dunillah, selain Allah. Berarti berapa Tuhannya? 3. Pernah kau suruh paham trinitas Tuhan itu ada 3? Ya, apa kata Isa nih Pak? Qala subhanak. Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Gak pantas saya berkata yang bukan hak saya. Saya bukan Tuhan kok. Kenapa diangkat jadi Tuhan? Nanti Bapak Ibu lihat ceramahnya siapa? Sudono yang perempuan itu? Irene Handoyo ya. Isa itu dulunya nabi, tapi tahun 325 Masehi, tahun 325 apa? Isa diangkat menjadi Tuhan oleh konsili. Konsili itu muktamar pendeta sedunia, namanya konsili. Jadi sebelum 325 Masehi, Isa itu nabi. Tapi pada 325 Masehi, Isa dinaikkan derajatnya menjadi Tuhan. Ya, jadi Tuhan, jadi anak Tuhan. Ya, pernahkah engkau menyuruh orang, jadikan dirimu dan ibumu menjadi dua orang Tuhan selain aku, kata Allah ya. Kata Isa apa? Maha suci engkau ya Allah. Gak pernah ya Allah. Mana pantas saya berkata yang bukan hak saya. Saya ini bukan Tuhan, gak berhak disembah. Kenapa disembah-sembah? Jadi Isa marah tuh. Ya, jadi kalau ada yang bilang semua agama sama, itu gak pernah baca Quran. Ya, apa kata ini? Coba lihat ini. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku pernah bilang supaya orang menjadikan aku jadi Tuhan, engkau tentu lebih tahu ya Allah. Ya, kalau pernah aku bilang jadikan aku sebagai Tuhan, tentu engkau lebih tahu ya. Apa tadi? Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada di hatiku. Wala a'lamu ma fi nafsik, saya tidak tahu apa yang ada di hatimu. Ya, kata saya, innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau yang maha mengetahui yang gaib. Baik, kita kembali. Allah itu pantang dipersekutukan. Makanya kalau minta hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu-ibu mau balik supaya menikahkan anak, supaya ketika hari barale tidak hujan, pergi ke dukun supaya ditolak hujan Tuhan. Itu syirik, dosa besar. Ya, dosa. Lawan dari tauhid adalah syirik. Makanya esakan Tuhan. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Allah tempat minta tolong. Lam yalid walam tidak beranak, tidak diperanakan. Jangan kau bikin anak. Orang-orang kafir itu bilang malaikat itu perempuan, anaknya Allah. Ya, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau beranak dan diperanakan berarti sama dengan kita. Kita ini punya anak, punya bapak ya. Kalau awak lagai, awak mengandalkan bantuan dari anak ya. Walam yakul lahu
kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Ya, itu namanya disebut surat Al-Ikhlas. Nah, baik, kita kembali. Jadi tauhid itu mengesahkan Allah. Kalau kita mengesahkan Allah, maka timbullah ikhlas. Ikhlas itu apa? Kita berbuat hanya karena Allah. Awak baca Quran kau bukan desagan apa-apa. Ya, di foto, di videokan. Nah, ikhlas itu karena Allah. Di foto atau tidak di foto saya baca Quran. Ya. Jadi ini Pak, kalau saya kasih contoh ini. Ikhlas itu murni hanya karena Allah saja. Ya, tidak boleh menempel yang lain. Ini air putih ini Bu ya. Pure water, air murni. Ya. Ya, bersih. Kalau bercampur dengan setetes bensin, itu tidak ikhlas lagi namanya. Bercampur dengan setetes bensin, dia sudah rusak, sudah tidak pure ya. Saya pergi ke masjid mendengar kaji karena siapa? Karena Allah, betul. Tapi ada karena yang lain, karena diabsen oleh Pak Wali Kota. Maafin ya Bapak Ibu ya. Saya kadang-kadang ceramah di kantor, di ceramah PNS di Nurul Iman, di Raya, di dinas-dinas itu ya. Mereka itu kadang-kadang bukan semua Pak ya, bukan semua. Mereka itu hanya mengejar absen di luar aja, kejar absen ya. Jadi kalau kau datang ke masjid hanya untuk absen lah yang dapat. Ya, itu makanya wa may yurid sawabad dunya, siapa yang ingin balasan dunia, aku kasih kata Allah. Kamu ingin absen dapat. Ya. Tapi kalau kamu karena Allah, maka dunia akan datang sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau ikhlas itu hanya karena Allah, tidak boleh menempel karena yang lain. Saya pergi haji karena Allah. Kebetulan saya calon wali kota. Supaya orang pilih saya, maka saya pergi haji. Berarti itu tidak karena sudah bercampur dengan yang apa kata dalam hadis kursi, man amila amalan li wali ghairihi fa huwa lahu wa ana bari'un minhu. Siapa yang beramal karena aku, kata Allah, tapi karena yang lainnya juga, ambillah buat yang lain. Saya pantang dipersekutukan. Ya. Bapak ke masjid karena siapa? Karena diabsen oleh Pak Wali Kota. Ini ada wali kota di bawah, wali kota baru oleh. Kalau tidak bisa awak jadi kepala dinas dong. Ya. Yang tahu ikhlas atau tidak ikhlas itu siapa? Allah. Karena puasa itu yang tahu Allah, Bapak Ibu. Kalau sholat orang tahu apa kok rajin kamu saja, ya kan? Kalau puasa, awak bisa pura-pura puasa, ya. Tapi yang tahu lah ya awak puasa tidak. Yang tahu hanya Allah. Jadi Bapak Ibu apa? Ikhlas itu hanya karena Allah. Jangan ada menempel yang lain-lain. Kata Allah, kalau menempel yang lain-lain, ambillah buat yang lain. Nanti di akhirat, ya Allah, saya sudah sholat berjamaah, saya rajin mendengar kaji. Ya, iya karena siapa kau? Karena engkau ya Allah, betul. Tapi ada karena yang lain nggak? Ada, karena diabsen oleh Pak Wali Kota, karena diabsen oleh Gubernur, diabsen oleh atasan, karena mau dapat bonus, atau karena ingin diambil jadi menantu. Jadi ikhlas itu beramal hanya karena Allah, ya, tidak boleh menempel yang lain. Seperti ini tadi ya. Kalau murni karena Allah, ikhlas itu orangnya disebut mukhlis. Ya, tapi kalau ada menempel karena yang lain, maka itu tidak ikhlas lagi. Seperti air yang murni ini bercampur dengan bensin, ya, itu sudah tidak ikhlas. Jadi Bapak Ibu, sholat yang paling ikhlas apa? Sholat tahajud. Mana ada orang tahu sholat tahajud? Ya, kalau sholat tarawih tahu lah. Sholat berjamaah tahu. Ya. Makanya sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat subuh.
dan isya. Karena subuh udah rame orang ini dalam puasa rame Pak ya. Subuh itu udah rame, orang ingin sholat tuh diviralkan, pakai sejadah baru, duduk di muka. Ya. Jadi kadang-kadang kok Bapak Ibu maaf, Iko baik Bapak ya. Tapi kadang-kadang kalau setiap kelihatan, halo, aku sedang di Ka'bah. Jam 3 malam dipasang apa? Grup. Bangun, sholat tahajud. Niatnya kan bagus ya, membangunkan orang ya. Tapi apa yang dibaca orang benar? Dan dia apakah sholat tahajud atau tidak? Jangan-jangan sudah menyuruh dia tidur kan? Ya, jadi jangan semuanya harus diginikan. Itu namanya memamerkan ibadah kita ya. Ambo, boleh memberitahu ya, tapi jangan sampai semuanya saya sedang sholat tahajud. Aku sedang intikam, enggak Pak. Ya, jadi seolah-olah apa? Lihatlah aku ini orang taat. Walaupun tidak dibilang begitu Pak ya, tidak dibilang tapi jadi Bapak Ibu, kalau untuk mengajak orang berbuat baik boleh ya. Jadi tidak semuanya harus diviralkan. Maaf ini ustaz-ustaz juga. Ada ustaz juga. Jangan buat ceramah pagi subuh jam 7:30 ada ceramah. Khutbah ada ceramah ibu-ibu. Asar ada ceramah, malam ada ceramah. Penuh jadwal saya. Di satu sisi memang karena dia hebat ya, tapi di satu sisi apa? Syahadat ya. Jadi itu tidak ikhlas sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, ikhlas itu baik. Ikhlas ini ada 3 tingkatan. Kalau kita berbuat karena takut azab, itu ikhlasnya masih rendah. Kenapa Pak sholat karena takut azab kubur? Orang tidak sholat diazab ya. Itu sama kira-kira kenapa pakai helm? Karena takut ditilang polisi. Ya. Jadi kalau kita beribadah karena takut azab, ikhlas juga itu, tapi masih di bawah. Yang kedua, beribadah karena mengharap pahala. Sama aja orang mengalih. Kalau ibu mau jual berapa lagu? Ustaz, kalau sholat duha itu berapa pahalanya Pak Ustaz? Kalau sholat tahajud itu berapa pahalanya? Jadi manggalehnya baik pahala. Ya. Tapi yang paling tinggi ikhlas itu apa? Saya mencari keridhaan Allah. Mau masuk neraka mau surga kalau Allah sudah ridho, yang penting apa? Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ya. Ya Allah, engkaulah yang aku tuju, keridhaanmu lah yang kau cari. Kalau Allah sudah ridho, pahala datang sendiri ya. Jadi ini Bapak Ibu nih, kalau ada karena yang lain, karena dunia yang dapat ya. Tapi kalau karena Allah, dunia datang sendiri ya. Begini kira-kira, kalau angko tanam padi, rumput tumbuh suram ya enggak? Padi itu ikhlas loh, karena Allah namanya. Tapi kalau angko tanam rumput, tumbuh padi tidak. Kalau awak kamu saji dek karena Allah, pai haji dek karena Allah, berzakat dek karena Allah, yang dunia dapat tu awak dihormati orang, awak disagani orang ya. Tapi kalau kita pai haji dek ingin viral, ingin disabui Pak Haji, because namanya dah pakai huruf H berang tu. Mengapa dah pakai H? Apa haji rumah? Ya. Dah pakai H berang Pak. Ya. Kalau H, kenapa tidak S salat, P puasa, Z zakat, H harusnya di depan itu. Misalnya nama Allah muklis Pak ya, bukan H muklis, S salat, P puasa, Z zakat, H haji baru muklis ya Pak. Detail itu ya. Baik, terakhir Bapak Ibu, amal kita diterima Allah pertama syaratnya ikhlas, hanya karena Allah, maka Allah terima.
Tapi kalau ada karena yang lain-lain, apa kata Allah, ambil buat yang lain. Saya pantang dipersekutukan. Karena siapa kau? Karena wali kota, pergi sana. Karena gubernur, pergi sana. Karena presiden, minta sama presiden pahala. Tidak ada sama saya. Ya, apa syarat diterima ibadah? Pertama, ikhlas hanya karena itu yang tadi saya baca. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidak disuruh mereka kecuali beribadah hanya karena Allah. Yang kedua, ibadahnya harus sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Misalnya sholat subuh kita ikhlas karena Allah. Bapak Ibu, kalau subuh kamu kadang-kadang kalau ceramah ada ibu-ibu dari tempat lain tuh jalan kaki yang pakai kalakuang ya, dari tempat kalap-kalap tuh itu ikhlas tuh. Siapa yang mendorongnya mau pergi di pagi-pagi gelap dia mau ke masjid? Tidak ada yang absen ya. Lalu sholat subuhnya 2 rakaat baru diterima oleh Allah. Pertama ikhlas, sholatnya sesuai dengan petunjuk Nabi. Tapi kalau sholat subuhnya 10 rakaat, kalau hari Minggu saya sholat subuh 10 rakaat misalnya, supaya banyak pahala. Kalau 2 rakaat kan seketik pahala nak. Kalau 10 itu banyak, tapi tidak diterima. Karena salahnya apa? Pertama ikhlas karena Allah, kedua ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Begitu Bapak Ibu ya. Tapi ikhlas ini tidak berarti kita tidak boleh menyumbang pakai nama ya. Karena misalnya peserta kurban nomor 1 hamba Allah, nomor 2 hamba Allah. Ampun sampai itu susah juga Bapak Ibu. Bagaimana panitia memanggilnya? Kelompok 1 hamba Allah, kelompok hamba Allah. Jadi ikhlas itu tidak berarti kita tidak boleh menyebut nama, boleh ya. Di dalam Quran apa? In tubdu shadaqat fa ni'mahi. Kalau kamu nyatakan sedekahmu boleh. Haji Asad 5 juta, Haji Umar 10 juta, boleh. Itu gunanya apa? Memotivasi orang supaya berlomba fastabiqul khairat. Ya. Tapi kalau kamu sembunyikan, kamu kasih langsung saja itu lebih baik. Ya, kalau disabit nama boleh. Ya, yang nggak boleh itu apa? Menyambut-nyambut. Iko musola kok kalau nggak boleh selesai. Kok karpet kamu loh? Musola kok dulu nggak ada, ampun loh mah. Itu sudah apa namanya? Tidak ikhlas lagi. Ya, biarlah orang lain yang tahu, asal jangan kita yang menyebut. Ya. Ada ko yang mewakili ceramah tarawih dalam daftarnya tercantum Profesor Dr. Iko bagi ceramah Malko. Tiba-tiba besoknya diwakili Sina misalnya. Karena nyo tak pagi safari Ramadan. Saya keluar daerah di gubernur. Maaf gitu Ustaz. Iya. Ya, baik Pak. Jadi, ya, ada ini Ustadz ya. Ustadz itu kan manusia juga Pak. Ya, Ustadz ini dia sudah setuju akan ceramah, ya. Tapi pada hari hanya kadang-kadang ada halangan, ya. Halangannya macam-macam, bisa jadi sakit atau dia milih di tempat lain. Safari Ramadan yang benar. Karena dengan gubernur, karena tim safari Ramadan dari kantor gubernur itu Pak, jadwalnya bukan setahun yang lalu, tapi seminggu atau 2 minggu sebelum puasa baru masukkan jadwal. Ya, kamu masuknya tim safari Ramadan. Ya, cuma Bapak Ibu, ya, saya sudah bilang gimana, ini juga di Surabaya Pak ya, kamu diminta di jadwal Surabaya, kamu tidak bisa melepas yang kosong jadwal kamu cuma hari subuh kosong dia itu, ya, artinya dikasih yang pagi saja. Jadi Bapak Ibu, ya itu bisa ya, Ustadz itu serba susah juga ya. Di sini kalau tim safari Ramadan itu Ustadznya harus ada. Kalau tidak ada, rombongan itu akan malu ya. Mana Ustadznya di bawah?
yang bawa ustad. Kalau orang daerah tiba ustad dari Padang kan sana Pak. Ya. Tinggal dia mensiasati bagaimana lah. Ya. Kalau dia dua dapat pagi dapat subuh, yang satu dikasih wakilnya, yang satu dia pergi. Itu saja. Jadi antara artinya ini jalan, ini pun jalan, ya. Kecuali dia mengundurkan diri dari tim safari Ramadan tuh. Ya, kalau mengundurkan diri di situ pun susah pula mencarinya. Ya, di sana pun susah pula mencarinya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Ya tergantung, termasuk Ustadz juga Bapak Ibu ya. Kalau Ustadz tujuannya mencari isi amplop, maka isi amplop saja dapat. Ini coba betul itu Pak. Makanya dia ini terus terang saja ya. Iko kalau di Musa itu kadang kalau siko kete, yang kete disuruhnya mahasiswa. Ya, mahasiswa apa maksudnya? Kete saya apa bisa apa DP? Ya, itu juga Ustadz ini juga bukan berarti Ustadz dijamin masuk surga, bukan. Ustadz orang yang tahu, orang yang berilmu tapi tidak beramal diazab terlebih dahulu dari penyembah berhala. Jadi balik kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Berat marahnya Allah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Aku suruh berjamaah, tapi aku sendiri tidak berjamaah. Itu dosa. Itu sama juga agen Bapak Ibu tahu kan? Di Basko dulu, Minang Plaza dulu Pak ya. Aku dulu pulang ke Bukit Tinggi, naik hotel MP Pak. Apa kecil gitu? Tinggi, jatuh kosong. Naik buat teh, rupanya yang kosong dia jatuh. Pasti putih Bu. Ya, geser. Ya, Bukit Tinggi, repainya Bukit Tinggi. Itu Ustadz kalau tidak mengamalkan agen namanya itu. Ustadz agen. Pakai jilbab. Bininya pakai jilbab. Jadi bahaya itu. Jadi tidak boleh Ustadz ini jadi agen otok. Ya, agen itu Pak. Bahwa saya tapi ini sudah mengamalkan. Ya. Itu Pak ya. Jadi tadi kan sudah saya bilang, siapa yang ingin balasan dunia, saya kasih kata Allah. Yang ingin urusan akhirat saya kasih. Tapi Bapak Ibu, kalau kita karena Allah, maaf ini juga rahasia Ustaz juga. Kadang-kadang ada di sini maaf ini Bapak Ibu ya, karena kewajiban menyampaikan agama ini adalah kewajiban ya. Kadang-kadang ada pula di sini, kadang-kadang tidak dihargai. Biarlah, saya bilang sama Ustaz tuh, di sini kita tidak dihargai, Allah ganti di tempat lain. Karena Ustaz ini Bapak Ibu, kalau makin kondang dia pakai tarif. Kamu kan tidak kondang kan? Coba Bapak Ibu undang Mama Dede. Mama Dede itu 50 juta dia. Ustaz Maulana tahu apa? Maulana jamaah. Oleh jamaah 75 juta dia. Dia pakai tim, itu pernah diundang ke Baitur Rahmah. Galak-galak sok kami Ustaz. Isinya galak-galak. Tidak kondang. Jadi Ustaz itu kalau sudah masuk TV, sudah kondang, mahal. Bayarannya nggak bisa, misalnya bookingnya harus pakai manajemen. Coba. Tapi kalau Ustaz nggak kondang, jadi maaf nih sekali, ada orang Basnas, nggak usah sabu-sabu nama daerahnya. Dia disuruh oleh bupatinya mengambil Ustaz kondang dari Jakarta. Tapi dana dari APBD dari Kesra tidak ada, mengundang Ustaz 50 juta. Bolehkah diambil dari Basnas zakat? Ya, kamu diteleponnya, disuruh Pak Bupati ya mengundang Ustaz Kodam untuk menyambut tahun bulan suci Ramadan, tarif Ramadan ya. PT dimintanya dari apa? Dari Basnas. Ya, boleh nggak ya? Masuk mana tuh? Masuk asnafnya mana tuh? Apakah fakir miskin Ustaz tuh? Enggak. Katanya masuk fisabilillah. Saya bilang masih banyak nggak orang miskin di daerah? Mana Ustaz? Utamakan orang miskin dulu.
Ya, ceramah menyambut Ramadan ada bupati itu kan show. Orang miskin banyak. Kenapa nih? Undang aja orang dari Padang sebentarnya. Ya, jadi Bapak Ibu, Ustadz ini kalau sudah kondang juga tidak mudah pula panggilnya. Ya, coba Bapak Ibu Ustadz undang Ustadz Abu Somad harus pakai lama dulu. Ya, jadi begitu ya. Jadi semuanya kembali kepada ikhlas. Ya, ikhlas apa? Hanya karena Allah. Kalau karena Allah, dunia datang sendiri. Kalau saya bertanam padi, rumput tumbuh surang. Kalau hamba sembahyang karena Allah, hamba mengaji karena Allah, ya dunia datang sendiri. Tapi kalau hamba bertanam rumput, lain tumbuh padi. Nah, kalau kita karena ingin dipuji, ingin popularitas, ya jangan diharap ada pahala dari Allah. Ya, jadi disinilah tadi betul itu tauhid itu puncaknya ikhlas. Ya, saya dilihat orang atau tidak dilihat orang, saya sholat. Makanya sholat yang paling ikhlas itu sholat tahajud. Siapa yang lihat sholat kita? Kecuali kalau kita foto, halo aku sholat tahajud kemana? Ya, atau dijago orang, jago, kamu kata tahajud, celilah ya. Ya, jadi sholat yang paling ikhlas itu sholat tahajud, tidak ada yang lihat. Ya, jadi tidak semua ibadah kita harus diviralkan. Ya, kalau niat viralnya untuk mengajak orang bolehlah, tapi jangan sampai riya pula ya, karena ikhlas itu namanya riya. Ya, mencari keuntungan lewat ibadah. Ya, penampilan ustaz sehingga dia dihormati. Makanya kalau mau pemimpin kada itu Bapak Ibu kepala daerah itu tampilannya tampil ustaz semua. Ya, pakai sorban pakai dua ya. Jadi yang penting apa? Yang tahu apa isi hati kita nyala Allah. Ya, begitu saya Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi ustaz ini juga macam-macam ya. Ada kalau ketemu dengan tim safari Ramadan, yang payah lagi ada safari wali kota. Ya, kadang-kadang ustaz itu tidak sholat tarawih di sini dia sholat isya, ceramah, sudah ceramah dia pergi ikut tim safari Ramadan. Ya, tarawihnya di rumah. Itu Ustaz tebar pesona. Lewat? Tebar pesona. Tebar pesona. Ya, tebar pesona. Ya, betul Pak. Demikian saja, mohon maaf. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi bukan berarti tidak boleh minta tolong sama dokter, boleh. Yang dalam kemampuan manusia kita boleh minta tolong. Anak kita sakit malam hari, panas, demam, di sebelah rumah kita dokter. Katanya tidak boleh minta tolong kecuali kepada Allah. Iya, yang kalau yang mewenang Allah, kepada Allah mintanya. Kalau anak kita sakit, boleh Pak dokter, tolong lihat anak saya nih, itu boleh. Ambo misalnya, Pak, tolong tutup pintu Pak, boleh itu. Tapi kalau di luar kemampuan manusia, tolong hentikan hujan Pak. Bisa hentikan hujan. Itu yang syirik katanya. Menghentikan hujan itu tidak ada yang bisa manusia. Ya, itu kewenangan Allah. Kalau mintanya kewenangan Allah, jangan minta sama kedai kita supaya ramai. Maaf nih Pak, kemarin jamaah rajin sembahyang, dompetnya hilang. Dompet kok isinya ATM, ya, KTP, NPWP, panjangnya. Painya ke bank melapor takwe, PT-nya dia apa ya? Ke Satpam, Bang tutup Pak, ini hari Jumat kan Jumat Pak. Bapak pailah kurang pandai. Ada tuh orang pandai di mana katanya? Buka ya. Terus katanya, iya Pak, amo dia timah itu suruh goreng di rumah kan. Lalu amo suruhnya tahajud, suruhnya baca Quran. Itu setan tahu Ibu. Jadi syirik itu dibungkus dengan casingnya casing ibadah ya. Casingnya suruhnya tahajud, amo suruhnya baca Quran. Timah itu digoreng di penggorengan. 2 hari setelah itu lah tiba dompet amo Ustaz. Tiba di halaman. Untung ada orang pandai itu Pak Ustaz. Ya. Dia sholat, dia puasa tapi minta tolong sama tapi
kalau minta tolong yang dalam kemampuan manusia boleh ya. Yang tidak boleh itu apa? Minta tolong yang itu adalah wewenang Allah. Minta tolong masuk surga, siapa yang bisa? Allah. Minta tolong jauhkan dari neraka, Allah. Ya, tapi kalau minta tolong Pak, tolong ambilkan air Pak. Tidak boleh minta tolong sama saya Bos Pak. Minta tolong sama Allah. Tidak ya. Yang dalam kemampuan manusia itu Bos. Hah? Ya, terima kasih Pak, mohon maaf kalau sudah lewat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah pengajian malam ini bersama Profesor Dr. Idris Bahar. Dan besok malam kita akan mengadakan nuzul Quran bersama Buya Fira Mistawati. Ibu diharapkan bisa membawa kue. Ceramahnya kan di batas. Besok lagi sampai Ibu hewan Basri, Ibu Dewi pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ke depan aku masuk ini. صلوا صلاة واحدة رحمكم الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله